Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis studi kasus arsitektur rumah sakit. Lalu selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya, Aufi Humaida, dengan NIM 10828002. Dan saya di sini akan mewakili teman-teman saya. Terdapat Helma Lida Putri Desi Sugiarto dengan NIM 10828013 dan juga Zahra Nugroho dengan NIM 10828031. Nah, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus arsitektur rumah sakit dengan kasus yang telah diberikan. Mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan menganalisis rumah sakit umum daerah X yang dimana membutuhkan penataan ulang arsitektur secara menyeluruh karena terdapat beberapa problem sebelumnya, seperti yang pertama itu kelebihan kapasitas atau kapasitas yang berlebih, lalu yang kedua itu terdapat zonasi yang tidak terstruktur dan juga sirkulasi yang tidak teratur. Nah, masalah ini ternyata menimbulkan turunnya kinerja operasional dan juga meningkatkan risiko terkait keselamatan dan kenyamanan bagi pasien, pengunjung, dan staf lainnya. Profil Rumah Sakit Umum Daerah X merupakan rumah sakit bertipe C yang sudah dibangun sejak tahun 1995. Rumah sakit ini memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar dengan total luas bangunan 8.000 meter persegi. Saat ini, total kapasitas tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah X mencapai 150 unit, yang artinya kapasitas tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah X sudah melebihi batas minimal standar kapasitas tempat tidur yang ada di Rumah Sakit tipe C, yaitu sekitar 100 unit. Dari hasil analisis ditemukan beberapa isu utama. Pertama, zonasi ruang masih bercampur dan IGD belum berada di posisi strategis. Kedua, sirkulasi belum terpisah baik antara pasien, pengunjung, staf, maupun jalur ambulans dan infeksius. Ketiga, kapasitas tempat tidur sudah melebihi standar tipe C. Selain itu, ada kendala bangunan seperti tidak adanya lift pasien dan sistem evakuasi yang belum memadai. Dari sisi kenyamanan, ruang tunggu sempit serta minim pencahayaan dan ventilasi. Terakhir, lahan belakang belum dimanfaatkan secara optimal. Solusi untuk permasalahan analisis studi kasus arsitektur rumah sakit dengan beberapa masalah seperti kapasitas yang berlebihan, zonasi yang sebelumnya belum terstruktur dengan rapi, dan juga sirkulasi yang belum teratur. Nah, pada gambar ini kami semua sudah memberikan solusinya yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya secara lebih rinci. Untuk mengatasi keterbatasan ruangan dan meningkatkan efisiensi layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah X, maka kami merekomendasikan beberapa pemanfaatan lahan tambahan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah X. Yang pertama, lahan seluas setengah hektar dapat kita gunakan sebagai tempat perelokasian fasilitas penunjang seperti instalasi gizi, laundry, dan tempat pembuangan limbah sementara ke area belakang rumah sakit. Selanjutnya, lahan sisa yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan ruang rawat inap yang baru, gunanya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada Rumah Sakit Umum Daerah X, sehingga rumah sakit dapat meningkat secara signifikan. Solusi yang diusulkan adalah pembagian zonasi yang lebih jelas. Zona publik di bagian depan untuk parkir, pendaftaran, dan poliklinik. Zona semi publik di tengah untuk IGD dengan akses langsung dari jalan utama, zona privat di belakang untuk rawat inap, ICU, dan ruang operasi, serta zona layanan di bagian paling belakang untuk fungsi penunjang seperti laundry dan nutrisi. Baik, selanjutnya masuk ke rekomendasi solusi terkait skema sirkulasi. Yang pertama itu ada pengadaan skema sirkulasi yang terpisah. Jadi nantinya diharapkan atau kita memberikan solusi untuk terdapat sirkulasi yang terpisah atau pelebaran koridor sehingga nantinya pasien yang infeksius dan non-infeksius tidak
sama tempatnya sehingga memiliki sirkulasi yang terpisah. Lalu selanjutnya terdapat sirkulasi jalannya ambulan yang nantinya bahwasanya ambulan itu tidak memiliki jalur yang sama dengan pasien atau parkiran umum. Diharapkan nanti ambulan bisa melewati jalur khusus yang langsung ke UGD. Lalu yang terakhir adalah sirkulasi vertikal, di mana nantinya pengadaan bed lift atau lift untuk pasien dan juga pengadaan tangga darurat standar yang sesuai pada bangunan. Kesimpulannya, dalam periode 2 tahun ke depan yang harus dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah X, yaitu memprioritaskan pada perbaikan rumah sakit secara sistematis, baik dari sisi perencanaan maupun fisik bangunan rumah sakit itu sendiri. Pada tahun pertama, rumah sakit dapat fokus pada penyusunan rencana induk renovasi serta optimalisasi penggunaan lahan. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait zona pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah X dengan memisahkan area UGD dari rawat jalan, gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pasien. Perbaikan juga mencakup pada pelebaran koridor utama dan peningkatan akses pencahayaan alami, serta rumah sakit juga perlu mengajukan izin terkait penambahan lift darurat, gunanya untuk mendukung mobilitas dan keselamatan pada kondisi darurat maupun kritis. Dalam 2 tahun, fokus pengembangan dibagi menjadi peningkatan sistem dan fisik. Pada tahun kedua, direncanakan pembangunan gedung rawat inap baru di lahan 0,5 hektar. Kemudian relokasi area layanan ke belakang, serta penyusunan kapasitas tempat tidur dari 150 menjadi sekitar 100-120 agar sesuai standar. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas layanan di rumah sakit. Terima kasih.